Di jantung Pulau Bali kuno, di masa kekacauan dan konflik, lahirlah seorang sosok luar biasa yang ditakdirkan menjadi pelindung, Kebo Iwa. Ia terlahir dari seorang ibu biasa, namun memiliki tubuh raksasa dan kekuatan yang jauh melampaui manusia normal. Sejak kecil, Kebo Iwa menunjukkan kekuatan supranatural. Hanya dengan sentuhan, ia dapat memindahkan batu-batu besar. Kebo Iwa mendedikasikan hidupnya untuk kemakmuran Bali. Ia menjadi arsitek dan penjaga tak tertandingi. Ia membantu menciptakan sistem irigasi subak, memastikan air mengalir ke seluruh persawahan yang kering. Pura-pura penting di Bali dibangun dengan mudah olehnya, membuktikan kemampuannya sebagai tukang batu terbaik. Ketika musuh mengancam, Kebo Iwa berdiri di garis depan, mengusir invasi dengan teriakan dan langkah kakinya. Di bawah perlindungannya, Bali menikmati masa damai dan kemakmuran yang tak pernah terjadi sebelumnya. Namun kekuatan besar membawa konsekuensi. Masalah mulai muncul akibat ukuran dan kebutuhannya. Kebo Iwa membutuhkan makanan dalam jumlah kolosal, setara dengan persediaan satu desa untuk satu kali makan. Perlahan, lumbung padi Bali mulai kosong. Masa kemakmuran digantikan oleh ketakutan akan kelaparan. Para pemimpin kerajaan Bali kebingungan. Bagaimana cara mengatasi pelindung yang kini menjadi ancaman eksistensial? Sementara itu, di timur, kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada tengah merencanakan ekspansi besar-besaran. Gajah Mada bersumpah menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit, dan Bali adalah target berikutnya. Intelijen Majapahit melaporkan, satu-satunya hambatan nyata untuk menaklukkan Bali adalah Kebo Iwa. Menyadari kekuatan Kebo Iwa tak bisa dikalahkan dengan perang fisik, Gajah Mada merancang sebuah rencana licik. Majapahit mengirim utusan ke Bali dengan pesan damai, mengundang Kebo Iwa untuk berkunjung ke Jawa. Kebo Iwa dijanjikan pesta besar dan kehormatan, serta dijanjikan seorang istri dari kalangan putri Jawa. Meskipun para pemimpin Bali curiga, mereka melihat ini sebagai satu-satunya kesempatan untuk membebaskan diri dari beban Kebo Iwa. Kebo Iwa setuju. Dengan langkah berat, raksasa itu meninggalkan tanah yang dicintainya menuju Jawa. Sesampainya di Majapahit, Kebo Iwa disambut dengan upacara mewah dan jamuan yang berlimpah, seperti yang dijanjikan. Setelah beberapa hari, Gajah Mada memberinya tugas mulia, menggali sumur raksasa untuk rakyat Majapahit. Konon, Majapahit menderita kekeringan. Kebo Iwa yang polos merasa senang bisa kembali berbuat baik. Dengan tangannya, Kebo Iwa mulai menggali tanah. Lubang yang ia buat semakin dalam dan lebar dengan kecepatan luar biasa. Ia menggali hingga mencapai kedalaman yang sangat jauh, berharap menemukan sumber air murni. Kebo Iwa berteriak dari dasar sumur, meminta Patih Gajah Mada memeriksa apakah air sudah keluar. Inilah momen yang ditunggu Gajah Mada. Ia tidak memberikan air, melainkan sebuah sinyal mematikan. Atas perintah Patih, ribuan prajurit Majapahit segera mulai menimbun lubang itu dengan batu dan kapur. Kebo Iwa terkejut. Ia menyadari ia telah diperdaya. Lubang itu adalah kuburannya. Ia mencoba menggunakan kekuatan terakhirnya untuk keluar, namun hujan batu dan kapur terus mengguyur dari atas. Kapur yang bercampur air membentuk semen yang mengikat tubuh Kebo Iwa, melumpuhkan gerakannya. Dengan hati hancur, Kebo Iwa mengeluarkan tangisan terakhir, menyadari pengkhianatan yang dialaminya. Kebo Iwa, sang raksasa pelindung Bali, akhirnya mati terkubur di tanah Jawa, jauh dari tanah kelahirannya. Dengan hilangnya Kebo Iwa, Bali kini tidak memiliki pertahanan yang berarti, membuka jalan bagi Majapahit untuk invasi. Tak lama kemudian, Bali ditaklukkan dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Meskipun telah tiada, jejak Kebo Iwa tetap hidup di Bali. Lubang-lubang besar di tanah diyakini adalah bekas tempat duduknya. Beberapa cerita menyebut mata air suci Pura Tirta Empul adalah air mata penyesalan Kebo Iwa atas pengkhianatan itu. Air matanya yang mengalir deras kemudian menjadi sumber kehidupan dan kesucian bagi rakyat Bali. Senjatanya, yang berupa genta besar, dibuang di dekat Gunung Batur. Kelak, genta ini digunakan oleh leluhur Bali.
Kebo Iwa memiliki kemampuan untuk memuntahkan batuan keras dari mulutnya, menciptakan bukit dan pegunungan. Banyak yang percaya, arwah Kebo Iwa kini bersemayam di Gunung Agung atau Gunung Batur, menjaga Bali dalam bentuk geologi. Kisah Kebo Iwa menjadi peringatan tragis tentang bagaimana kesetiaan yang tulus bisa dibalas dengan tipu daya politik. Kebo Iwa mewakili kebaikan murni dan kejujuran yang sayangnya dieksploitasi oleh kecerdasan licik musuhnya. Warisan Kebo Iwa, baik berupa bangunan fisik maupun semangat pelindung, tetap abadi di hati rakyat Bali. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari identitas Bali, lambang kekuatan yang tunduk pada tipu muslihat. Setiap hembusan angin di pura kuno membawa gema kisah Kebo Iwa, raksasa yang dikhianati. Konon, guncangan bumi Bali adalah ekspresi amarah Kebo Iwa atas pengkhianatan yang ia terima dari manusia. Hingga hari ini, patung-patung Kebo Iwa masih berdiri di beberapa tempat, sebagai pengingat akan jasa dan akhir tragisnya. Ia tetap dikenang sebagai raksasa pelindung, yang kebodohan dan ketulusannya menjadi alat kehancurannya sendiri. Inilah mitos Kebo Iwa. Kisah tentang keperkasaan, kebaikan, dan pengkhianatan yang membentuk sejarah Bali.